Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nazila Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal sediaan krim untuk obat jerawat. Jurnal yang pertama judulnya Formulasi Krim Anti Jerawat Kombinasi Ekstrak Daun Sirsak dan Daun Jambu Biji. Penelitinya Rika Yulianti, tahun diterbitkannya 2015. Latar belakang dari jurnal ini adalah akne merupakan penyakit inflamasi kronik yang terjadi pada unit Pilosebaceous Propionibacterium acnes merupakan bakteri penyebab jerawat. Adapun beberapa tanaman yang terbukti sebagai anti jerawat adalah daun jambu biji dan daun sirsak. Nah, yang selanjutnya formulanya bahannya ekstrak parafin liquidium, asam stearat, triethanolamin, adepslanai, sodium benzoat, dan aquadis. Formula ini dibikin 3 formula. Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak dengan menggunakan metode difusi cakram menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak dan ekstrak daun jambu biji memiliki aktivitas antibakteri. Dibuktikan dengan adanya kemampuan menghambat pertumbuhan Propionibacterium acne pada semua konsentrasi ekstrak. Evaluasinya yang pertama organoleptis. Berdasarkan hasil yang didapat, bentuk sediaan yang didapat berupa setengah padat, warna hijau sesuai dengan daun sirsak dan daun jambu biji, dan bau yang dihasilkan adalah khas ekstrak. Yang selanjutnya uji pH. Hasil pH krim ekstrak daun sirsak dan daun jambu biji yang didapat berkisar antara 5,1 sampai 5,5. Nah, yang selanjutnya uji homogenitas. Hasil yang didapat tidak adanya gumpalan-gumpalan dan partikel besar secara visual, artinya sediaan ini homogen. Viskositas. Untuk mengetahui kekentalan sediaan krim, viskositas ini dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi dari ekstraknya. Terus yang selanjutnya daya sebar. Daya sebar sediaan berada pada rentang 3,0 sampai 3,5 cm. Idealnya daya sebar 5 sampai 7 cm menunjukkan konsistensi semi solid yang sangat nyaman dalam penggunaan. Nah, jurnal yang kedua judul penelitiannya Formulasi Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Kulit Pisang Kepok. Penelitinya Adi Rudiat, Rika Yulianti, dan Indra. Tahun diterbitkannya tahun 2020. Latar belakang dari jurnal ini, jerawat merupakan penyakit yang muncul pada saat kelenjar pada kulit terlalu aktif sehingga akan menyebabkan pori-pori kulit tersumbat oleh timbunan lemak berlebihan. Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri yang menginfeksi jerawat. Penyakit ini bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan obat-obatan, yaitu dengan obat sintetik. Namun ada efek samping yang bisa membuat kulit menjadi kemerah-merahan atau bisa dengan tumbuhan, diantaranya adalah kulit pisang kepok atau juga menggunakan krim. Nah, formulanya bahannya ekstrak kulit pisang kepok, asam stearat, triethanolamin, adepslanai, parafin cair, DMDM hidanpain, aquades. Formula ini dibikin 3 formula. Selanjutnya hasil determinasi menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah benar-benar tanaman yang dimaksud. Hasil pemeriksaan screening fitokimia, serbuk simplicia dan ekstrak daun kulit pisang kepok positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang berkhasiat untuk menghambat tumbuhnya bakteri. Yang selanjutnya evaluasi uji organoleptik. Hasilnya menunjukkan bahwa formula 1, 2, dan 3 memiliki hasil yang baik dengan tidak terjadi perubahan dan aroma selama penyimpanan 28 hari. Selanjutnya hasil pengukuran pH sediaan krim ekstrak kulit pisang kepok memenuhi kriteria pH kulit, yaitu berada dalam interval pH 0,5 sampai 6,5. Hasil dari pengujian homogenitas menunjukkan bahwa krim ekstrak etanol kulit pisang kepok selama penyimpanan dalam waktu 28 hari tidak mengalami perubahan. Terus uji viskositas. Hasilnya diketahui bahwa semua formula mengalami peningkatan viskositas selama waktu penyimpanan 28 hari. Uji daya sebar. Hasilnya daya sebar krim ekstrak kulit pisang kepok semakin besar konsentrasi, maka daya sebar semakin kuat. Nah, jurnal yang selanjutnya judul
Penelitiannya formulasi krim anti jerawat, ekstrak etanol daun alpukat dan efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Penelitinya Tri Lestari, Nur Ismayanti, Juhani B. Harun. Tahun diterbitkannya 2017. Latar belakang dari jurnal ini, jerawat bisa disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Menurut penelitian menunjukkan bahwa bakteri ini 40% resisten terhadap clindamycin dan 44% resisten terhadap erythromycin. Oleh karena itu, ada pengobatan lain yang bisa digunakan untuk mengobati jerawat, yaitu dengan menggunakan ekstrak daun alpukat karena memiliki daya hambat untuk pertumbuhan bakteri. Nah, formulanya dengan menggunakan bahan ekstrak etanolik, basis krim, dan minyak mawar. Hasilnya, tipe krim yang dibuat dalam penelitian ini adalah minyak dalam air. Menurut Ansel, tipe ini lebih disukai karena mudah menyebar rata dan lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit. Tipe krim minyak dalam air teksturnya juga lembut sehingga memudahkan dalam aplikasinya. Dengan demikian, krim anti jerawat dengan konsentrasi ekstrak etanol daun alpukat 15% memiliki nilai aseptabilitas paling baik. Kondisi fisik dan evaluasinya. Yang pertama, kondisi fisik berdasarkan hasil pengambilan data dari 4 formula dengan 4 responden yang berbeda lebih suka dengan formula 1 ditandai dengan nilai tertinggi pada formula 1, yaitu dengan krim dengan konsentrasi 15% karena memiliki tekstur yang lembut, warna yang menarik, aroma yang wangi, dan homogenitas yang baik. Nah, yang kedua, uji iritasi dan kepekaan kulit. Formula 1 lebih unggul karena tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Nah, jurnal selanjutnya, judul penelitiannya formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol pada bawang dayak. Penelitinya Husnani dan Fitri Rizky. Tahun diterbitkannya 2019. Latar belakang dari jurnal ini, jerawat merupakan peradangan menahun pada lapisan folikel pilosebas yang disertai dengan penyumbatan dan penimbunan yang dipicu oleh bakteri Staphylococcus aureus. Jerawat bisa diobati dengan obat-obatan oral atau topikal atau dengan menggunakan bahan alami, yaitu dengan ekstrak bawang dayak. Dari penelitian didapatkan bahwa ekstrak bawang dayak efektif dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Ekstrak bawang dayak diformulasikan dalam bentuk krim yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkannya. Nah, bahan formulanya yang pertama, ekstrak bawang dayak, TEA, asam stearat, setil alkohol, gliserin, metil paraben, dan aquades. Formulasi ini dibikin 3 formula. Dan hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa ekstrak bawang dayak efektif dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus, dan semakin tinggi konsentrasi, maka zona hambat yang dihasilkan akan semakin besar. Berdasarkan penelitian tersebut, bawang dayak berpotensi sebagai antibakteri sebagai Staphylococcus aureus sebagai obat jerawat. Evaluasinya yang pertama, berdasarkan hasil yang didapat pada formula 1, 2, dan 3 ialah bentuk semi solid, warna coklat, dan bau khas dari bawang dayak. Yang kedua, tidak ada bahan yang menggumpal pada kaca bening sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan krim homogen. Hasil pengujian pH krim tipe minyak dalam air pada formula 1, 2, dan 3 ialah 6. Krim ini bisa dikatakan aman dan penggunaan tidak mengiritasi kulit. Yang selanjutnya, dari ketiga formula yang menghasilkan daya sebar dan yang mendekati syarat pada formula 3, yang mendekati syarat ada pada formula 3 yaitu 7,2 dan dengan rentang 5 sampai 7 cm. Dari hasil uji viskositas, ketiga formula memenuhi syarat untuk viskositas yang baik, sediaan semi solid. Hasil uji tipe krim pada sediaan krim formula 1, 2, dan 3 ialah krim tipe minyak dalam air. Nah, jurnal selanjutnya, judul penelitiannya efektivitas krim anti jerawat ekstra metanol daun pacar air. Penelitinya Abdur Rafi' Maudida Dermawan dan Liza Pratiwi Indri Kusharyanti. Tahun diterbitkannya 2015. Latar belakang dari jurnal ini adalah Staphylococcus epidermis dan
Propionibacterium acnes merupakan bakteri yang memicu terjadinya radang kulit yang disertai dengan penyumbatan dan penimbunan pada saluran kelenjar minyak atau yang biasa kita sebut jerawat. Pengobatan yang umum digunakan yaitu dengan menggunakan antibiotik seperti tetrasiklin, dan lain-lain. Namun obat-obatan tersebut memiliki efek samping, contohnya iritasi pada kulit. Ada juga pengobatan lain yaitu dengan menggunakan ekstrak daun pacar air yang telah diteliti memiliki aktivitas antibakteri dan diformulasikan dalam bentuk krim. Nah, formulasinya, bahan formulanya yang pertama ekstrak asam stearat, setil alkohol, TEA, gliserin, metilparaben, dan aquadis. Formula ini dibikin 3 formula. Hasil dari hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun pacar air dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermis. Hal tersebut disebabkan karena senyawa pada ekstrak yang berperan sebagai antibakteri. Senyawa tersebut diantaranya adalah flavonoid dan quinone. Evaluasinya, pengamatan terhadap warna krim ekstrak metanol daun pacar air pada formula 1 menunjukkan warna coklat kehijauan, sedangkan pada formula 2 dan 3 berwarna hijau tua. Pengamatan sediaan krim daun pacar air memiliki bentuk setengah padat. Dari segi bau menunjukkan basis krim memiliki bau khas ekstrak daun pacar air. Selanjutnya, tidak terdapat gumpalan atau partikel yang tidak bercampur sehingga dikatakan homogen, sediaannya homogen. Selanjutnya, hasil pengujian daya sebar krim ekstrak metanol daun pacar air menunjukkan formula 1 memiliki daya sebar yang lebih besar dibandingkan formula lainnya. Ketiga formula memiliki daya lekat lebih dari 60 menit. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan formula 1 memiliki nilai pH yang lebih besar dibandingkan formula lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.